Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Video ini berisi tentang cerita dari keluarga kami di saat ulang tahun suami aku kemarin. Jadi teman-teman, awalnya aku tuh pengen masak sesuatu yang simple dan sederhana aja ya. Dan untuk kue ulang tahunnya pun awalnya aku pengen buat puding. Tapi lagi-lagi itu tidak bisa terlaksana. Karena apa? Karena jadwal anak aku les itu agak cukup padat, jadinya aku nggak bisa melakukan itu. Jadi tadi di sore hari aku sama anak aku, kami lari ke Alfamidi untuk membeli beberapa cemilan kesukaan dari suami aku. Dan akhirnya itulah yang kami jadikan sebagai kado. Karena anaknya ngotot ya teman-teman. Aku mau kasih kado untuk papa gitu. Nah jadi sebagai ibunya aku mencoba untuk memfasilitasi hal tersebut ya. Dan lihatlah betapa senangnya dia ketika papanya pulang kerja. Dia bisa memberikan kado untuk papanya yang hari ini sedang berulang tahun. Anak perempuan itu memang deket ya sama suami teman-teman, dan seperti itulah ya yang bisa kita lihat dari hubungan suamiku dan anakku. Nah ini sore sebelumnya dari gereja kami itu datang teman-teman, lalu ada yang membawakan di sini dadar gulung untuk suami aku. Itu buat sendiri teman-teman, homemade, dan rasanya tuh enak banget ya. Suami aku sebetulnya nggak terlalu suka ya dadar gulung, tapi untuk kali ini dia bilang dia suka banget karena memang spesial dibuatkan juga untuk suami aku di rumah. Nah ini dia sambil makan dadar gulungnya dan sembari membuka kado dari aku dan anak aku. Setelah menjalankan frugal living, kami tidak terlalu memusingkan perkara kado ulang tahun ataupun kado Natal, teman-teman. Jadi, lebih menekankan kepada sebetulnya tujuan keuangan kami itu sudah tercapai atau belum. Dan ketika belum tercapai, maka itulah yang harus kami dahulukan dan harus kami capai ya. Dikarenakan itu, makanya aku nggak membelikan kado mahal gitu ya untuk suami. Yang simple aja nih teman-teman. Termasuk contohnya bisa dilihat tadi ya. Pokoknya kita tuh cuma kasih bembeng, es krim, lalu kemudian juga ada susu Grandfield di sini. Nah, kemudian ini kami lagi berada di rumah keponakan aku karena anaknya ulang tahun. Iya, teman-teman, mereka ulang tahun berbarengan, suami dan juga cucu aku ya. Jadi cucu yang aku dapatkan dari keponakan nih, teman-teman. Mereka mempunyai tanggal lahir yang sama. Dan umurnya dengan anak aku juga tidak terlalu beda jauh banget, beda sekitar 1 tahunan nih, teman-teman ya. Nah, kalau untuk cucu aku, di sini aku membelikan kado ya, karena memang udah siap-siap, udah tahu gitu kira-kira mau kadoin apa nih, dikarenakan anaknya mau masuk sekolah. Jadi kita belikan barang yang dia butuhkan. Di sini aku belikan ada tempat pensil 3 dimensi, teman-teman. Kami tidak terlalu lama di sini, teman-teman, dikarenakan memang kami ada rencana mau keluar ya. Jadi kalau ponakan aku ini dia mau bawa anaknya beli kue, sementara aku sama suami dan anak aku ini kita pergi ke Margo City. Dan di sini kita mau makan malam teman-teman, dan aku rencananya mau beliin kue untuk suami. Tapi kue yang mau aku beli itu nggak yang satu kue utuh ya. Melainkan di sini aku mau beli kue yang slice cake aja. Jadi biar nggak usah terlalu mahal, karena kami juga agak mengurangi nih teman-teman ya. Dikarenakan usia udah semakin lanjut, jadi jangan terlalu sering banget makan yang manis-manis.
Ini kami sampai di mallnya ini udah cukup malam ya, jadi sekitar jam 8 lewat teman-teman. Dan ya anak aku happy banget. Mallnya udah mulai sepi ya teman-teman ya. Di sini bisa terlihat nih. Dan tujuan pertama kami adalah pergi ke Mako. Jadi aku mau beli rotinya ataupun juga cake untuk suami aku. Di sini kita beli yang slice cake aja. Kita langsung beli duluan nih teman-teman karena takutnya nanti tempat makan kami udah keburu tutup ya. Dan ya ini suami aku udah mulai melakukan pembayaran dan selanjutnya kami akan langsung menuju ke tempat makan. Gak jauh-jauh teman-teman karena kami gak pernah bosan dengan Pobaba. Untuk kali ini kami pun membeli Pobaba. Udah sepi banget di sini karena memang ya udah banyak yang pulang dan gak banyak yang datang ke mall malam-malam ya. Tapi karena hari ini adalah hari yang spesial, karena suami aku ulang tahun, jadi kami pergi ke sini. Untuk kali ini kami memesan 2 varian, yaitu yang noodle dan juga nasi. Nah, ini menunya sebetulnya ya nggak pernah ganti ya teman-teman, karena itu emang kesukaan kami. Aku noodle dengan bakso ikan, begitu juga dengan suami, dan ini pedas ya. Sementara anak aku itu menunya nasi teman-teman. Asli ini endes banget, emang seenak itu sih menurut aku. Lalu kami minta ditambahkan bawang goreng karena anak aku tuh suka banget bawang goreng. Dan kita dapetin banyak nih teman-teman. Karena kami sebetulnya adalah customer terakhir ya untuk hari ini di Pobaba nih teman-teman. Merayakan ulang tahun tidak perlu dengan makan-makan besar gitu ya, dengan mengundang banyak keluarga atau banyak teman menurutku. Jadi lebih mengutamakan kepada keluarga inti aja sih. Dan kami juga di sini makan ya tidak terlalu mewah banget juga sih sebetulnya teman-teman ya. Walaupun memang hitungannya Pobaba harganya agak lumayan sih menurut aku. Tapi ya masih cukup standar lah ya, masuk dengan harga di restoran. Nah, momen-momen kami makan di Pobaba ataupun di restoran yang memang rate harganya agak lumayan, itu memang di momen-momen khusus ya. Misalkan di saat merayakan ulang tahun, ataupun juga merayakan misalkan hari kelulusan anak, atau juga momen spesial nih ketika merayakan hari raya teman-teman. Dan anak aku happy banget di sini, dia joget-joget. Ini dia nggak malu ya, karena kan memang juga udah nggak ada orang lain di sini. Customernya semuanya udah pulang, tinggal kami aja. Dan kami pun segera keluar teman-teman. Ini udah jam 9 lewat sedikit ya. Jadi kami siap-siap mau langsung pulang juga. Kali ini kami memilih lewat pintu bagian belakang yang terhubung dengan Starbucks di bagian belakang ya teman-teman, lebih dekat ke arah hotel. Tapi sebelumnya nih teman-teman, anak aku pengen mampir dulu ya ke KKV. Ini juga udah sepi banget di KKV teman-teman. Sebetulnya sih dia tidak membeli apa-apa ya. Jadi ya hanya sekedar melihat-lihat aja. Karena memang hari ini adalah hari spesial, jadi ya kami perbolehkan. Dengan catatan tidak membeli apapun teman-teman. Sedari kecil aku selalu mengajarkan kepada anak aku bahwa kalau dia mau melihat-lihat itu aku perbolehkan. Tetapi tidak setiap saat kami pergi ke mall dia diperbolehkan untuk membeli mainan atau barang apapun yang dia inginkan. Kalau memang harga barangnya agak mahal, aku bilang bahwa kita harus nabung dulu. Gak bisa langsung sekonyong-konyong kita beli gitu aja tanpa ada perencanaan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi itu juga untuk mengajarkan bahwa dia harus bijak untuk mengelola keuangannya nanti tentunya. Salah satu spot yang disukai anak aku adalah spot dari Kutex. Karena kan kita bisa memilih beragam ya teman-teman dari testernya dan itu boleh dicoba. Biasanya dia akan cobain untuk
pakai di semua jarinya ya. Jadi 10 jari itu pasti dia selalu pakai teman-teman. Tapi aku selalu ngajarin tetap balikin lagi testernya ke tempat semula dari mbaknya menaruh. Itu adalah pengajaran tentang dia harus bertanggung jawab ya. Nah ini kita udah di lift teman-teman yang ada dari bagian belakang. Dan itu emang liftnya kecil aja sih. Sepanjang aku pakai lift ini memang kayaknya cuma kami aja sih yang paling sering pakai lift ini teman-teman. Karena yang lain banyak yang suka pakai eskalator, tapi aku lebih milih naik lift ya. Ini kita sudah dalam perjalanan pulang teman-teman, karena memang udah malam ya. Ini udah sekitar sedikit lagi jam 10. Jadi ketika mallnya udah mau tutup, kami pun segera kembali teman-teman menuju rumah kami. Dan ini adalah kondisi malam dari daerah Margo City ya tadi. Dan ini adalah kue slice cake yang kami beli teman-teman di Mako untuk suami aku. Sini dia akan meniup lilinnya, tapi dia nggak tiup ya. Dipukul gitu aja pakai tangan, jadi anginnya akan kena ke situ. Dan ini lagi bercanda dengan anak aku. Teman-teman, kadang-kadang kesederhanaan itu pada saat kita lagi merayakan momen penting justru lebih bermakna ya daripada suatu perayaan besar. Yang utama dalam momen-momen penting ya dalam hidup kita menurut aku adalah pada saat itu kita tahu bahwa kita dicintai dan kita berharga untuk orang-orang tersayang yang ada di dalam sekitar kita, yaitu keluarga kita, teman-teman. Di situ kita bisa belajar bahwa ya yang namanya kasih sayang tulus itu tidak akan pernah lekang oleh waktu, karena kita dapatkan dari orang-orang terdekat yang memang tulus dan tanpa pamrih untuk kita. Sampai di sini teman-teman videonya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan ketemu lagi di video aku yang lainnya ya. Bye-bye.